kayak gitu, malah kadang kalau aku telepon gitu langsung di reject gitu kan, ternyata ada konsulen gitu, ternyata ada pasien, masih kita handle pasien gitu. Jadi memang harus memahami, sabar gitu. Rasa kepuasan nggak sih Kak, terjun langsung gitu Kak? Puas karena kan jadinya kan kita nggak nyalahin orang ya ketika ada miss-nya, jadi bener-bener oh ini miss nih mas ini gitu, jadi kita harus kejar sendiri nih gitu. Kayak kemarin kita bikin undangan digital terus masih ada gambar-gambar yang miss, terus ada tools gitu, karena kan undangan digital itu sebenarnya di-create untuk memudahkan orang agar bisa nge-view undangannya dengan tools yang mudah ya. Tapi ketika nanti ribet malah orang nggak bisa, karena kan tidak semua orang aware dengan undangan digital. Makanya kemarin aku kayak dipermudah yuk biar nggak terlalu banyak toolsnya kayak gitu-gitu, bener-bener kayak meritilin sendiri, tapi jadinya puas, bener-bener kayak yes, sesuai harapan gue nih, betul, kayak gitu. Iya kan Om? Iya betul. Lanjut lagi. Yuk. Ada dua pilihan ya. Ini ukuran kita pertama kali ngukur ya, jadi masih belum fit karena memang akunya udah kurusan, padahal sampai Om Amin udah bikinin aku garis-garis biar nggak kelihatan gendut. Ya Om ya. Ya biar Danang gampang tinggal pilih. Tapi emang kelihatan langsingan sih Mas Danang. Iya ya. Thank you. Iya bener. Tapi Nura gimana komentarnya? Sama nggak sih? Mas Danang kurusan atau gimana? Nura sih masih bilang kayak ayo turun lagi. Dia masih bilang ayo karena kan dia ukurannya kan ukuran dokter ya, jadi sedikit lebih pun dia masih bilang harus ideal kayak gitu. Jadi ya namanya juga bu dokter kan cerewet ya, masalah kesehatan gitu ya, black and white juga. Perubahannya itu sih DP-nya berapa ini? Dolar tanggal 11 ya. Kita minum obat. Tapi kenapa sengaja bikin dua nih Mas Danang? Sebenarnya Om Amin sih yang beride kenapa harus. Soalnya kalau aku ngebikinin dua, jadi Danang masih bingung mau yang mana gitu. Nggak ngerti Jadi perbandingannya ada ya dua, Om ya. Dia tinggal pilih. Kalau udah hasil begini, dia udah tinggal pilih. Ya, terserah Danang. Nih lebih suka yang mana nih? Ini dua-duanya bagus sih. Bawa dua-duanya deh Om. Aduh. Ganti baju kan bisa kan nanti. Iya. Bingung mau yang putih apa yang hitam dia. Tapi dalamnya sama ya Om yang ini ya, Sama, cuman luarnya aja Iya. ya. Kenapa aku pakai tainya putih Om? Ya, supaya tadi kan ada yang hitam, ada yang hitam, timbang hitam. Ya ada yang begini. Nanti Danang pikirin dulu dah di rumah, pikirin senangnya yang mana. Oh, oke. Ya, Tapi apakah tai ini kalau misalkan hitam atau apa gitu itu bermasalah enggak kan? enggak. Bisa hitam atau putih ya berarti. Biasanya juga kan kalau konser apa juga pakai jasa kan kayak begini. Betul. Oke kan nanti sama Kanora juga nggak sih? Kira-kira yang mana gitu? Aku kayaknya harus Video call. video call dia deh. Nanti kalau misalkan ini kita coba ya. Nora kira-kira bantuin aku pilih yang mana karena emang bener-bener dia tuh tadi aja aku telepon pamit buat berangkat ke sini, dia masih ada konsul sama dokter gitu-gitu. But wait, aku Nanti beda sama dengan ininya ya Om. Iya. Celananya sama dengan atasannya. boleh pakai jilbabnya nggak? Coba dong ke pemirsa nih. Danang.
Soalnya dia pakai apa dari rumah sakit tadi kan. Ini aku minta izin dia untuk bisa nggak call setelah tugasnya, karena kan dia biasanya kan kalau pagi atau siang atau sore itu ada visit ke apa namanya pasien gitu kan. Nah ini aku harus pamit dulu, jadi kayak bener-bener aku itu mau telepon dia aja pamit, sibuk nggak gitu, karena memang dia posisinya kan lagi pengabdian, lagi harus mengabdikan dirinya di masa residensi itu kan. Jadi bener-bener belum dapat izin, belum dapat cuti, belum dapat privilege lah, karena memang dia masih sekolah kan hitungannya gitu. Jadi aku harus memahami itu juga gitu. Kayak banyak hal yang menjadi syarat ketika aku pertama kali kenal sama dia dan berkenan untuk dekat sama dia. Kalau kamu apa namanya mau sama aku, kamu harus gini itu benar-benar kayak ada peraturan gitu yang buat cerita sama kamu. Kemarin kayaknya pas di Jogja kondangan siapa itu bajunya Nora juga yang pilih ya? Oh, atau dia yang dibikinin jahit? malahan. Dia itu penjahit atau gimana? Nggak, dia menjahit luka lama aku, asik. Tapi memang benar-benar Nora itu kayak dia anaknya kreatif kan, karena memang dia selain dokter kan dulu sempet juga terjun di dunia modeling, fashion show dan sebagainya gitu. Terus kemarin waktu acara aku bilang, yang nanti kita kondangan di tempatnya Mae ya gitu, karena Mbak Sinta sama Mas Bayu mau nikahan gitu. Ya udah pakai baju apa? Nggak tahu, nanti cari batik deh. Ya udah ntar aku yang cariin. Dia bilangnya gitu, aku yang cariin. Ternyata dia itu apa namanya langsung kontak pengrajin batik yang ada di Jogja gitu loh. Aku mau ini order apa namanya batik kain gitu. Terus sama dia dibikin modelnya sendiri, dijahit sendiri. Terus dia cuma bilang kayaknya kamu ukurannya segini. Dia bener-bener bisa memprediksi ukuran aku gitu, terus fit gitu. Terus aku kayak, loh kamu bisa dapat ukuranku? Bohong, kamu pasti minta ke teman-teman desainer ya? Mana ada aku nomornya, kan kamu yang ngurusin semuanya. Oh iya sih, jadi bener-bener kayak gitu. Oh, dia jadi bisa menjahit juga ya? Nggak bisa jahit sih, cuma dia bisa gambar terus dikirim ke penjahitnya gitu loh. Jadi iya, dia kreatif lah, aku bersyukurnya. Jadi kayak aku nggak mikirin ribet-ribet gitu, ada yang ngebantuin mikir gitu. Kemarin makanya sempet kaget pas, loh kok apa namanya kok bisa bikinin ini dadakan gitu. Berasa ada yang kurang nggak sih kalau fitting sendirian kayak gini? Kan biasanya pasangan Sedih gitu. sih gitu, makanya kan aku sempat bilang kayak berbeda dari pasangan lainnya gitu. Mungkin mereka ketika fitting dianterin sama pasangannya, pun Nura begitu. Nura ketika fitting juga nggak ada aku gitu. Jadi kayak biasanya kita video call. Terus yang lebih sering kayak sedih itu dia sih, yang kayak dia selalu minta maaf gitu loh, kayak aku minta maaf ya gitu. Loh, minta maaf kenapa? Iya, pasti kamu ada rasa iri lah sama pasangan-pasangan lain, mau acara didampingin terus, dibantuin terus gitu, tapi akunya nggak bisa ada di sampingmu buat bantuin gitu. Jadi kayak leleh lagi sih, kayak nggak usah gitu dong, kamu kan juga lagi tugas. Artinya kan aktivitas dia juga jelas, dia lagi ngapain gitu, kayak gitu lah. Ini aku lagi coba terus buat ngechat dia, karena dia lagi di rumah sakit. Tadi habis itu, oh ya sebentar, gitu. Kata orang Jawa itu sebentar gitu. Jadi biasanya kayak gitu, malah kadang kalau aku telepon gitu langsung di reject gitu kan. Ternyata ada konsulen gitu, ternyata ada pasien, masih kita handle pasien gitu. Jadi memang harus memahami, sabar gitu. Karena ya sama aja gitu. Di beberapa bagian juga kayak pas dia nelpon kadang aku lagi show, lagi di backstage, lagi ribet gitu kan. Jadi kayak ntar ya beresin makeup dulu, ntar ya beresin fitting baju, ntar ya beresin ini, ntar GR gitu. Jadi kayak bener-bener sama aja sebenarnya gitu, cuman dalam konteks yang berbeda. Kalau dia ngurusin orang, kalau aku ngurusin diriku sendiri kayak gitu. Kalau fittingnya Nura udah Fittingnya Nura itu masih setengah jalan juga gitu, karena memang mungkin nanti di awal Desember kita akan berusaha untuk readykan semuanya, dan insya Allah nanti kita akan ngajakin teman-teman juga untuk bergabung untuk melihat gimana fittingnya Nura. Sejauh ini belum ada kendala. Terus aku juga masih belum lihat sih bagaimana update selanjutnya gitu, karena kan kita kemarin masih baru order untuk bajunya Nura seperti apa, temanya seperti apa kayak gitu. Coba ada di sana Mas Dena belakang. Yes. Ini sih bedanya, maksudnya modelnya sih sama, cuman ini beda warnanya aja, putih gitu. Tadi kayaknya cutting juga di sini yang hitam. Oh, cuttingannya tadi itu, kalau yang tadi lancip, ini Lancip, kotak gitu ya. iya.
Yuk, bisa nggak? Aku telepon. Halo, assalamualaikum. Lagi nggak sibuk kan? Maaf aku ganggu ya. Kenapa? Ini aku pakai apa dong? Pakai baju. Baju apa? Dari mana baju nikah besok? Kita lagi sama teman-teman media, ada teman-teman semuanya. Kamu baru pertama lihat. Aku baru pertama kali lihat katanya. Iya, besok kita ke sana kok. Iya. Jadi teman-teman mau bantuin Danang buat milih baju. Ya kira-kira menurut kamu gimana? Ini cuttingannya kayak gini. Tuh. Ini benar-benar pemirsa karena memang aku tuh sama Nura itu belum tahu jasnya kayak apa dan ini baru tahu ya. Iya, aku baru pertama lihat bajunya. Terus Jasnya. look at this. Jadi jasnya sampai ke bawah gitu. Terus cuttingannya kayak gini. Fit banget di badan. Apa komennya? Ganteng. Wis. Bajunya yang ganteng. Bajunya. Ya, Baju. kalau saya ngomong ya. Oh, judul. Gimana? Apa? Ada yang nanya katanya sedih nggak didampingin sama calon manten ketika fitting baju. Kamu juga fitting sendirian kan? Iya, besok Jumat mau fitting sendirian. Terus Sedih nggak? Sedih banget lah. Tapi nggak apa-apa. kenapa? Yang itu jadi. Kenapa? Yang penting besok jadi nikah. Kamu masuk arah situ, gimana tuh kamu? Tapi berasa ada yang kurang ya Mbak Nura ya? Apa? Berasa ada yang kurang nggak ngurusin segala sesuatu sendiri gitu? Ngerasa ada yang kurang nggak? Mungkin kalau misalnya agak iri sama yang lain bisa ditemenin, terus bisa nanya gimana ini bagus nggak gitu, bisa secara langsung. Tapi ya apa-apa, ada hal yang harus dikorbankan Yes. demi masa depan. Tapi Amin. nggak mengurangi kok rasa kebahagiaan ya Mbak Nura ya? Enggak dong, kan yang penting tadi sah. Sah, yang penting sah. Yang penting sah ya. Oke, stres gak sih Mbak Nura ngurusi sendiri? Kenapa? Stres nggak ngurusi sendiri? Stres enggak? Stres tapi banyak bantuin sama Mas Danang. Jadi makasih ya Mas. Eh, Ya dong, sama-sama. Terus katanya ada ini nggak obrolan sebelum menikah syarat-syarat gitu ada nggak katanya? Syarat apa? Ya nggak tahu. Kamu kasih syarat aku apa? Ada. Apa? Syarat. Ada. Apa tuh? Ada banyak. Masa disebutin semua? salah duanya. salah satunya aku harus boleh nyelesain sekolah. Terus? Itu salah satunya. Terus Mas Danang ngebolehin. Terus yang kedua harus diomongin nih. Iya, nggak apa-apa. Boleh. Gak mau nanti nangis. Boleh ngomong aja nggak apa-apa. Lagi sini Mas Mas aja yang ngomong. Jadi Nura itu punya syarat kalau kamu nikah sama aku, kita kan nggak ada pacaran tuh. Jadi pacarannya setelah menikah. Terus dia bilang, apalagi aku masih sekolah, aku boleh nggak sih nunda hamil dulu 2 tahun gitu. Terus aku bilang ya it's okay kalau memang itu kepengenannya Nura, ya nggak apa-apa karena kan Nura punya cita-cita, terus aku juga nggak bisa mematahkan cita-citanya. Nura juga punya mimpi, aku nggak boleh matahin mimpinya sebagai dokter spesialis. Jadi aku mau support dia, total support sampai dia punya dapat license sebagai dokter spesialis saraf dan dia nyaman kerjanya gitu, baru kita bisa punya program baby gitu. Kenapa 2 tahun? Karena memang dia ke sekolahnya kurang more and less 2 tahun lah, 1,5 sampai dengan 2 tahun lagi baru selesai sekolah. Jadi dia benar-benar kayak aku sekolah dulu ya gitu, karena takutnya nanti kalau dia sekolah punya baby malah nggak keurus. Tapi sih kita nggak menolak rezeki Allah, kalau memang ternyata sama Allah dikasih duluan ya insya Allah nanti bisa kita obrolkan bersama ya sayang. Mudah-mudahan dikasih. Syaratnya nggak jadi dong.
Tetep ya. Tapi kan namanya juga manusia kan pasti pengennya kan sesegera mungkin, tapi nggak apa-apa ya. Namanya itu aku lebih seneng ini diobrolin di awal. Jadi tidak ada yang tersinggung nantinya, tidak ada yang seperti apa. Jadi sebenarnya bukan perjanjian pranikah sih, tapi lebih kepada komitmen kita seperti apa. Terus kita punya rencana ke depan seperti apa. Karena apa-apa kalau kita tidak punya rencana, justru nanti kita berantakan. Minimal kita punya guidance buat jalanin hidup. Gitu lah sayang. Iya. Maaf ya. Ngapain minta maaf? Nggak boleh minta maaf dong. Kan udah sepakat. Mas kan udah oke. Mbak Nura, apa yang membuat Mbak Nura memilih Mas Danang? Kenapa? Apa yang bikin kamu milih Mas? Kan tadi ada 2 syarat dipenuhin semua sama Mas Danang. Terus Mas Danang juga orangnya menurutku sangat bertanggung jawab dari segala hal. Kayak misalnya sekarang aja ngurusin nikahan, harusnya kan aku yang ngurus lebih banyak, tapi Mas Danang malah yang ngurusin lebih banyak gara-gara tahu kalau misalnya aku sibuk sekolah. Terus dilihat juga dari perlakuan Mas Danang ke ibunya, ke ayahnya, ke adik-adiknya. Terus semuanya Mas Danang tuh sangat bertanggung jawab. Jadi yang pertama aku lihat sih itu hal bertanggung jawab itu, karena kalau misalnya sebagai istri yang kita butuhkan kan adanya sosok laki-laki yang bertanggung jawab terhadap istrinya, baik dari segi nafkah lahir maupun batin. Oke, nah menjadi istri seorang artis sudah siap atau bangga atau gimana nih Kak? Karena ada loh katanya yang nggak siap jadi istri public figure gitu, terus jadinya kenapa gitu. Kalau kamu gimana? Gimana? Udah ready buat jadi istri public figure? Udah siap sih, itu kayaknya pertanyaan dari zaman mama kan deh. Udah dari zaman Agustus sampai sekarang, dan insya Allah mencoba untuk beradaptasi gitu ya Mas. Gitu ya. Pelan-pelan. Iya, karena kan biasanya kalau biasanya kan Nura yang dihadapin pasien kan, sekarang yang dihadapin kamera, yang dihadapin teman-teman media, sama netizen gitu. Karena baru gini aja Nura udah banyak yang nge-DM ya sayang, udah banyak yang DM yang bukannya Danang A, B, C, D, E, F, G gitu. Terus Iya, jahat-jahat komennya padahal nggak ngerti ya. Terus Ini nggak apa apa-apa. tanggapan Mbak Nura? Gimana tanggapannya? Kalau misalnya aku sih, kalau misalnya ada yang kayak gitu kadang sebel sebenarnya, tapi aku memilih untuk nggak menanggapi sih. Karena aku tahu Mas Danang tuh kayak gimana, jadi aku lebih percaya apa yang aku lihat dan aku dengar dan aku pegang sehari-hari gitu, daripada omongan-omongan orang yang belum tentu kenal sama Mas Danang. dan yang ngomong juga netizen pakai akun fake ya sayang. Iya. Ada sih pakai password. Akun bagus. Terus diapain sama kamu? Di blok nggak? Blok. Jadi dia Blok itu fungsi, kan ada fungsinya. iya biar ada fungsinya ya blok itu, tombol Digunakan blok. secara maksimal. Nah itu makanya Nura itu sebenarnya orangnya simple sih, tipikal orang yang bener-bener rasional. Dia wanita yang juga pakai hati kalau berpikir, artinya wanita itu kan biasanya lebih banyak pakai hati ya gitu. Nah Nura juga balance gitu, balance antara hati dan rasionalnya gitu. Dia berpikir bahwa apa ya, dia melihat dengan mata dia berpikir dengan apa yang dia pikirkan, dan dia menilai dari apa yang dia rasakan dan dia lihat gitu. Jadi benar-benar ya secara objektif dia menilai aku ya seperti yang dia nilai gitu. Dia nggak perlu apa yang orang katakan, dan aku juga nggak perlu mikirin apa yang orang katakan tentang Nura gitu. Tapi orang sih ngomongin Nura baik-baik banget sih. Nura katanya baik, nggak pernah pacaran. Oh gitu ya. Mas Danang sendiri kenapa memilih Nura? Aku sebenarnya by accident milih dia itu. Wah. Enggak, udah kepentok enggak sayang, enggak. Jadi aku memang ketemu sama Nura itu kan via Instagram kan, terus menyapa dia dari Instagram, menyapa dia dari media sosial, dan mereka bilang katanya media sosial itu banyak negatifnya. Buat aku enggak, ketika kita manfaatkan dengan baik, ternyata aku dapat jodoh dari sosial media gitu loh. Ya kan gitu. Makanya aku bisa ketemu sama dia tuh bersyukur banget. Awalnya juga jinak-jinak merpati, jaim gitu, disapa juga nggak nyapa balik gitu. Terus aku samperin ke Jogja, aku cuman butuh ketemu 4 kali sama Nura sampai memutuskan kita. 4 kali dalam arti 4 kali pertemuan. 4 kali itu aku sudah
datengin keluarganya untuk bilang saya berniat untuk melamar putri bapak dan ibu gitu. Dan waktu itu aku dikasih tantangan sama beliau. Aku dikasih tantangan sama Nura itu untuk nyamperin bapak ibunya pagi-pagi, bahkan jam berapa ya? 5:30 aku berangkat di mana saya? Ke Mahkamah Agung ya. Karena kebetulan bapaknya di Mahkamah Agung, ada pelantikan di Mahkamah Agung, terus aku di apa namanya? Ditantangin buat nyamperin bapaknya dan apa namanya? Backup bapaknya ketika beracara. Jadi bener-bener kayak aku ngerasain gimana jadi asprinya bapaknya Nura gitu. Terus wah ini tantangan pertama nih kayaknya gitu. Terus tapi alhamdulillah bisa melewati tantangannya. Bener-bener kayak aku nyamperin bapak ibunya Nura itu sendirian. Nggak didampingin Nura, nggak didampingin orang tuaku. Bener-bener aku ya gentle aja sih gitu. Wong niatnya baik, ngapain harus takut, ngapain harus ragu-ragu gitu. Aku nyamperin bapak ibunya, bilang kalau saya suka sama putri bapak dan ibu, nggak kepengen pacaran, tapi kepengennya langsung bersilaturahmi, mengajak keluarga saya untuk bersilaturahmi, kira-kira berkenan atau tidak. Dan beliau langsung bilang, besok kita ketemu lagi gitu. Pertemuan yang kedua itulah baru beliau ngomong, ya kira-kira kapan keluarganya mau datang. Akhirnya dikasih jadwal ya sayang sama bapak. Dikasih jadwal sama bapaknya Nura, karena kan memang bapaknya Nura harus atur cuti dan sebagainya. Dan alhamdulillah berhasil mempertemukan keluargaku dengan proses yang alhamdulillah sangat singkat, cepat, tapi dengan pertimbangan yang matang. Langsung lamaran ya? Iya gitu. Berarti kenal berapa lama sampai sekarang? Aku itu kenal sama Nura sebenarnya kalau ngobrol di Instagram itu dari bulan Juni 2020. Cuman bener-bener baru ketemu itu bulan Mei 2021. Lama. Ketemu sekali tanggal 23 Mei, terus habis itu ketemu lagi Juni tanggal 6, terus ketemu lagi pertengahan Juni sama orang tuanya Nura, terus ketemu lagi aku Juli, Agustus aku udah lamaran. Yang membuat mantap apa? Yang membuat mantap adalah pola pikirnya Nura, terus kedewasaannya Nura ketika Nura menjawab beberapa pertanyaanku. Kayak aku bilang sama Nura bahwa hari ini aku mungkin public figure, terus secara income alhamdulillah cukup, bahkan lebih untuk kita hidup berdua. Aku sudah punya persiapan rumah, kendaraan dan sebagainya. Aku fair sama dia, aku punya tabungan sekian. Aku bener-bener belak-belakan sama Nora gitu. Terus aku bilang tapi gini, tapi aku nggak ngerti 6 bulan ke depan aku masih jadi artis atau enggak nih. 6 bulan ke depan aku masih syuting atau enggak, karena kita unpredictable loh. Dunia entertainment itu bener-bener yang sekarang bisa tiba-tiba naik, bulan berikutnya, tahun berikutnya, atau 2 tahun lagi bisa bener-bener nggak ada gitu. Nah makanya aku bilang sama dia, gimana kamu ngadepin itu? Kamu oke nggak sama aku yang seperti itu? Jawaban dia, apa yang jawaban kamu ya? Coba. Rezeki udah ada yang ngatur. Terus? Ya udah maksudnya jangan takut, kan ada banyak hal yang bisa di backup. Kayak saya Mas Danang kan pendidikannya S2, jadi banyak hal yang bisa dilakukan gitu sama Mas Danang. Dan tetap percaya sih kalau misalnya rezeki itu yang ngatur tetap dari Allah gitu. Jadi kita nggak boleh takut sebagai manusia, yang penting kita menjalani hal-hal yang bisa kita lakukan gitu. Jadi dia pertama-tama nanyanya gitu, kamu sekolahnya apa sih gitu. Terus aku bilang aku udah lulus S2, aku lulus ini. Jadi dia kayak bilang, ya udah itu jadiin bekal buat kita hidup nanti gitu, karena kan pendidikan kamu kan juga nggak rendah. Jadi kamu harus bisa memanfaatkan pendidikan kamu buat gimana caranya kamu punya kontribusi buat orang, tapi kamu juga mendapatkan penghasilan dari apa yang kamu lakukan. Iya juga sih gitu. Jadi aku banyak dapat motivasi sih dari Nura gitu. Artinya hidup sinergi gitu. Dia selalu bilang kayak, terus dia juga ngasih pertanyaan kayak, kamu rela nggak istrimu nanti di rumah sakit sampai lama, terus kita ketemunya di rumah udah sama-sama capek, kamu pulang syuting nyampe rumah sama-sama capeknya, kamu gimana gitu. Ya aku jawab kalau aku nggak akan membatasi wanita untuk berkarir, wanita untuk kerja, karena kita kan bukan berarti kita terus akan ada orang yang ngerasa kalau dia punya kemampuan finansial yang bagus terus bilang udah istriku nggak usah kerja, di rumah aja ngurus anak gitu, padahal dia sebenarnya punya potensi dan sebagainya. Karena menurut aku, kalau aku pribadi bilang, wanita tetap harus punya aktivitas, dia harus tetap punya karir, dia tetap harus punya hal yang punya value.
baik untuk dirinya, untuk keluarga atau untuk anak-anaknya gitu. Terus karena aku nggak pernah tahu kan kesehatan pria itu seperti apa, yang kayak hari ini aku kerja punya penghasilan yang bagus, terus nauzubillah min dzalik tiba-tiba suaminya tiba-tiba stroke misalkan, ya kan. Terus ketika istrinya juga tidak bisa berbuat apa-apa, maka akhirnya siapa yang akan menopang kehidupan keluarganya? Nah, disinilah itu sebagai bentuk antisipasi. Namanya juga manusia, jangan mikir yang baiknya doang, tapi kita harus punya persiapan ketika nanti kita ada hal yang menimpa gitu. Jadi salah satu persiapan yang aku bilang, makanya yuk kita sama-sama berjuang, kita bersinergi. Yang penting kamu jangan ngoyo, yang paling ngoyo biar aku, yang penting kamu punya itu. Oke. Kalau Siapa Mbak sih? Nura sendiri gimana Mbak Nura? Kemarin kan dari sebelum lamaran sampai setelah lamaran pun masih ada aja momen LDR-nya Mbak Nura. Mungkin gimana mungkin tanggapannya Mbak Sampai Nura, sekarang, perasaannya? Iya, ini aja kan fitting jauh-jauhan nih Kak, Heeh. secara virtual. Iya, berarti kan bakalan LDR itu sampai nanti, sampai setelah nikah pun masih LDM gitu. Ya itu menurutku konsekuensi sih dari awal, makanya udah diomongin di awal sama Mas Dana, gimana Mas Dana di Jakarta, aku di Jogja, aku harus nyelesain sekolahku dulu, baru aku bisa ikut Mas Dana kemana nanti kalau misalnya aku udah lulus kayak gitu. Bener ya, ikut Dan kemana ternyata ya? Mas Dana malah nyanggupi. Ke Banyuwangi loh. Apa yang penting ada kamu. Jadi pengusaha Banyuwangi kayaknya. Amin. Jadi benar-benar kita udah bikin komit gitu, kayak kita unek-uneknya udah dikeluarkan semua ketika sebelum kita lamaran bahkan gitu. Aku akan tetap stay di Jogja sampai nanti 2 tahun ke depan. Jadi kamu rela nggak warawiri Jogja Jakarta gitu di sela-sela syuting. Aku akhirnya memberikan contoh, kenapa enggak, lihat Soimah. Mae itu juga warawiri Jogja Jakarta setiap 2 minggu sekali gitu. Artinya ya itulah namanya effort, itu namanya perjuangan. Ketika kita memang mau hidup bersama, ya pasti akan ada hal yang harus dijadikan komitmen berdua gitu. Dan ini salah satu komitmen yang memang harus aku jalankan. Sedih banget, ya kan. Orang habis menikah kan pengennya ada yang nemenin, malam bisa ngobrol kayak deep talk gitu kan ya. Biasanya kan kalau udah menikah kebanyakan mereka selalu info ke aku kayak, iya kita bisa deep talk nang, enak nang, kalau malam terus bangun subuh, after sholat subuh kita bisa ngobrol bareng lagi. Biasanya otak kita seger-segernya itu after sholat subuh gitu. Terus aku bilang, bisa kok, gue habis sholat subuh juga ngobrol sama Nura, aku bilang gitu. Jadi kita deep talknya juga after subuhan gitu. After subuh kita ngobrolin gimana ya nanti. Justru solusi-solusi yang aku sharekan hari ini tuh sama kalian, ini hasil deep talk kita after sholat subuh ya sayang. Iya. Itu Ada namanya HP. kenapa? Ada namanya teknologi HP. Ada teknologi namanya handphone kan. Jadi kita ya video call after subuhan, kita video call terus kita deep talk, kita ngobrolin gimana nih gitu. Jadi kayak aku update gitu. Mbak Nura masih sekolah di mana Mas Dana? Nura saat ini posisinya masih residensi, mahasiswi residensi untuk spesialis neurologi atau saraf di UGM, Universitas Gadjah Mada. Dia juga S1-nya dulu waktu ngambil dokter juga di UGM. Jadi masih melanjutkan. Katanya mau sekolah lagi ya sayang. Ya kelar Udah. ya kan. Apalagi aku ikut. Dia bilang kalau aku sekolah lagi, dia mau sekolah lagi. Jangan iri lah. Kan Biar beda sama. sekolah aku sama sekolah kamu, kayaknya ribetan kamu deh. Biar sama ya. Jadi kita memang bener-bener kayak pengen nyari PhD gitu loh. Kemarin itu kita punya cita-cita, yuk kita PhD yuk. Kamu pengennya kemana gitu? Kayak aku kepengen ke Manchester City kayak gitu-gitu. Terus aku kayak kepengen Liverpool atau apa. Atau aku sih nggak berharap harus dapat Harvard, harus dapat apa, enggak sih gitu. Tapi yang penting kita bisa dapat gelar PhD di universitas yang cukup bonafit, itu aja udah bersyukur aku gitu. Karena menurut aku itu udah effort banget dan bisa satu sekolah sama dia kepengennya, tapi kita kan nggak pernah tahu ya gitu. Mudah-mudahan nanti ada. Mas Danang lulusan apa? Aku Jurusan. jurusanku komunikasi. S2 aku komunikasi, S1 ku juga komunikasi gitu. Dulu aku sempat diploma di IPB, terus S1 ku di UNS Solo, terus S2 ku di London School of Public Relations. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa sekolah bareng di ambil PhD. Amin. Oke. Mas Milihin Hmm. milihin bajunya yang mana? Pilihin baju aku ya. Ini menurut wait. Ini enaknya Sini ditaruh aku di mana? pegangin. Oke.
ini tuh, ini kayak gini. Ya ampun. Ini yang buat tema kita yang European Castle sayang. Jadi baju-bajunya. Orangnya Berantem deh mendingan yuk. Orangnya mengikuti. Ini jadi kayak ini ya, apa namanya, orkestra gitu ya. Bagus. Kayak Om. Ini yang look pertama kayak gini. Boleh ke semua kemarin. Cobain lagi di. Oke. Halo. Ini Om Amin. Oh, salam kenal. Ini biar jelas wajahnya di muka masker. Ganteng. Jadi faktor gantengnya karena bajunya. Jadi ganteng. Jadi faktor gantengnya gara-gara jasnya. Dua-duanya lah. Kemudian di sini aja biar Tapi cuttingannya sama kayak yang ada belakangnya gitu juga. Ada tailnya. Kurang nunduk tadi handphone. Nunduk. Nah, Nya belum kayak pet warnanya gitu. Nura juga gitu mainannya main rahasia-rahasiaan. Rahasia gitu. Sebenarnya Om Amin juga kayaknya tahu deh, ngobrol deh sama Anara. Ada sih. Terus warnanya apa Om? Si dia di merah atau jadi apa ya kan? oh, tapi kalau merah masih masuk ya? Iya sih. Kalau aku warna netral ya Om ya, yang penting ya. tapi setuju nggak Mas Danang dengan pilihan? Nggak tahu ini yang Bagus which yang one? putih. Dia sukanya yang putih Om. Ini aja lah aku gendut kalau putih. Bener. Ini aja Itu lebih. emang badannya. Ya sih, ini looknya formal banget yang kayak wedding lah, wedding banget. Cakep nih dua-duanya. Nanti aku akan lihat lagi kira-kira seperti apa di sana ya. Ya. PR banget kan, jadinya harus bikin dua sama memang. Iya, makanya aku bikin dua. Maaf. Itu kan akhirnya sebenarnya yang putih. Ya ini kita bawa aja sih Om. Dua-duanya. Dua-dua aja di Kita akan bawa dua-duanya. Nanti seperti apa guys? Oke. Oke. Ada komentar apa lagi? Iya, harus ke sana juga. Harus ke sana juga gitu. Jadi ya udah kalau misalkan ada telepon nggak apa-apa deh. Pamit dulu sama pemirsa. Say thanks. Makasih ya. Minta doanya dong sekalian, minta doanya. Thank you udah bertemu denganku. Banyak kamera. Minta doanya ya. Minta doanya supaya lancar besok acaranya Amin. bulan depan. Terus Dilancarkan segalanya dan yang terpenting Danang Nura jadi mantan. amin. Deg-degan Mbak Nura udah tinggal 2 minggu lagi ya? Deg-degan parah. Udah nggak tahu mau ngomong apa. Eh, More and less 2 minggu lagi. Bismillahirrahmanirrahim kita bisa sah. Amin. bisa yuk. Yuk bisa yuk, semangat yuk. Kok nangis? Terharu kan. Gak boleh dong. Senyum. Gak boleh nangis. Kenapa sedih ya? Nggak bisa bareng ya? Iya. Sedih tapi ya senang tapi sedih gitu. Nggak bisa dibohongin sih perasaan. Terus gak apa-apa. Aku semangat kok. Sementing aku dadi bojomu. Oh. Mas Danang nangis loh Mbak. Mana? Enggak. Sedih. Ya wes, terima kasih banyak ya. Maaf ganggu waktunya. Iya. Doa terbaik. Bye-bye. Ada kamera kan. Jadi kayak gitu. Kayak gitu aktivitas saya sama Nura. Sampai fitting pun kita harus virtual gitu. Bukan berarti kita tidak mengenal ya, tapi ya bener-bener kita deep talk-nya dalam banget. Terus kita berdua sama-sama fair untuk membuka keburukan dan kebaikan kita masing-masing. Jadi aku bener-bener gak ada tutupan sama dia gitu. Kayak bener-bener kamu mau sama aku gitu. Kayak aku masih punya satu tanggungan adik yang harus aku biayain sampai dia nanti lulus. Jadi aku harus mecah dapur dan sebagainya gitu. Dan dia bilang, ya itu tanggung jawabmu, harus dilakukan dan harus diselesaikan gitu. Bener-bener aku gak ada yang tak tutup-tutupin. Aku tuh kayak gini, aku kayak gini. Itu ngomong semuanya aku obrolin. Jadi itu salah satu yang membuat
kita insya Allah saling yakin bahwa kita satu sama lain itu ini apa namanya saling tahu satu sama lain. Oke. Oke. Oke, aman? Sip. Aman. Ya. Seperti janji Danang tadi di awal, kalau Danang bakalan ngasih tahu kalian kira-kira konsep Danang nanti di acara wedding Danang seperti apa. And action. Nah pemirsa, terima kasih buat pemirsa MNC udah ngikutin fitting Danang sama Om Amin. Thank you so much loh Om. Ini shock loh sama hasil bajunya Om Amin Brutus nih. Karena Brutus nggak pernah bisa bohong ya. Karyanya selalu legacy. Jadi kayak karya yang waduh abadi banget nih. Pokoknya Om Amin the best. Dan aku bangga bisa pakai bajunya Om Amin nanti di acara wedding aku. Thank you. Persiapan juga sudah 95%, jadi mudah-mudahan nanti kita bisa eksekusi dengan baik. Dan aku juga mengundang teman-teman dari MNC Group untuk bisa hadir di acara aku nanti. Mudah-mudahan kita bisa merasakan kebahagiaan Danang dan Nura nanti. Dan aku minta doanya untuk teman-teman, untuk kerabat-kerabat media juga, untuk memberikan dukungan untuk Danang, doa untuk Danang di acara nanti. Mudah-mudahan Danang selalu tawadu, selalu ingat Danang asalnya dari mana, dan bisa langgeng, minta doanya bisa sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih banyak udah ngikutin Danang hari ini. Kita ketemu di acara besar Danang nanti. Danang dan Nura dari Manten.